Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil kiram, para alimil ulama, para kiai, para imam manakib, para asatid wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, jeung sajabana. Bil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah bisa hadir Al Mukarram Kiai Haji Satiri Mukmin dari Al Barkah Lemah Abang, juga Al Mukarram Kiai Haji Suhada dari Walahir GCC ya. Juga yang saya hormati Al Mukarram Kiai Hendi dari Pasir Limus, Kiai Bukhari Muslim dari Jarakosta, juga sahabat saya Wan Japar dari Cijingga, dari Madura ya, Kiai Ujang Badrudin sebagai Sohibul Bait, Sohibul Jihad di tempat ini, dan tak lupa kasepuhan kita semuanya, orang tua kita semuanya, Bapak Haji Tarim beserta tim Hadroh Al Mubaraknya yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Semoga semuanya selalu diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur yang barokah, ditambah-tambah mustajab doanya, segala rencana harapan cita-citanya diwujudkan oleh Allah. Terlebih seluruh jamaah yang alhamdulillah bisa kumpul bersama-sama di tempat ini. Ridho Ibu, ini namanya perjuangan. Hari perjuangan mah ngeunah adanya, betul gak? Yang namanya juga perjuangan. Kalau yang enak namanya bukan perjuangan tapi jalan-jalan, betul gitu. Saya dipesan memang oleh guru kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Beliau berbilang kepada saya kurang lebih ada 2 atau 3 tahun yang lalu, atau 1 tahun, lupa lah, kurang lebih. Kata beliau, Kinandang, kembangkan manakib dimanapun gitu. Abah merestui dan Abah mendukung apapun yang dilakukan selama itu tujuannya adalah untuk menzikirkan masyarakat dan memasyarakatkan zikir. Waktu itu kan ada Ki Bukhari juga ya saksinya, Ujang juga ikut. Itu bagian daripada pesan beliau. Intinya nggak perlu lapor-lapor, nggak perlu datang istilahnya selalu menghadap. Sing penting apa yang dilakukan, cinta kita selalu tersambung bersama dengan murabbi ruh kita semuanya. Amin ya rabbal. Ulama itu adalah pelita, penerang bagi hati yang gelap, betul nggak? Maka tatkala kita dekat dengan ulama, insya Allah anu para roek jadi caang. Jangankan hati, tempat pun jadi terang. Contoh, dulu waktu pertama kali ayah kesini nih pohon gede-gede Bu, bahkan sebelah sono masih ada kuntilanak. Ya serius, entong ngaliekeun. Pertama kali saya nyampe sini, saya ingat dulu manakiban itu ada di sebelah situ, sekarang jadi rumah. Barokah apa enggak? Ya Pak Haji Tarim ya. Dulu manakib sebelah situ, alhamdulillah waktu itu Bunda Badriah juga sempat hadir. Nah setelah ada manakib di situ, alhamdulillah tempat itu pun jadi rumah sekarang. Alhamdulillah.
Setiap kesini parkir selalu di lapangan, selalu di depan. Alhamdulillah yang diparkir dipakai mobil pun sekarang rumahnya sudah bagus-bagus di situ. Nyata enggak ini? Nyata enggak? Nyata. Jadi dengan kita ini datang ke satu tempat, tujuannya lillah billah rasul bir rasul, gak ada tujuan apa-apa, gak mencari popularitas, gak mencari pengaruh, gak mencari dihormati orang, apalagi yang namanya mencari materi. Tidak, tujuannya murni betul karena cinta. Pasti di tempat itu akan ada bekas yang ditinggalkan. Percaya nggak itu? Apa kiainya? Bukan, termasuk jamaah. Karena dengan kehadiran jamaah yang tulus karena Allah, kayak malam hari ini ada yang bayar, bahkan malam Senin pun tidak ayah umumkan. Betul apa enggak? Enggak, saya enggak ngumumin ke jamaah karena kebetulan Kiai Ujang enggak hadir, enggak ngaji ya. Enggak ngaji katanya, uminya kurang sehat. Asep ya malum namanya juga si Asep. Itu dipanggil makan tara nyamperkeun. Enggak tahu. Ya udah saya bilang memang pernah ngomong 2 minggu yang lalu, Sep. Ayah pengen nengok ke mana Campaka. Nah kemarin malam Senin saya panggil, Sep sini. Besok jadi ya katanya. Alhamdulillah saya chatin juga majelisnya. Alhamdulillah. Yang yakin saja dengan kedatangan kita semuanya, kamu kemanapun, ke kampung manapun, ke daerah manapun, ke kota manapun, selama Allah yang kamu bawa, cintanya Rasulullah yang kamu bawa, hidup kamu telah memberikan manfaat bagi tempat yang kita datangi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi manfaat kepada sesama manusia. Jamaah manakib telah diajarkan untuk berzikir kepada Allah, betul? Jamaah manakib diajarkan untuk istiqomah kepada Allah. Maka zikir dan istiqomah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, tentunya kita pun punya harapan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk anak, cucu, mantu, keturunan, tetangga, keluarga besar kita semuanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ayah mau tanya, tatkala kamu menjalankan istiqomah zikir ini punya ketenangan enggak? Ibu punya ketenangan apa enggak? Lalu pingin enggak ketenangan itu nular sama anak-anak kita? Tentunya itu harapan kita. Kalau bahasa orang Sundanya, walaupun kata sebuah lagu itu pagi makan, sore tiada, takkan luntur cintaku padamu. Walau hidup susah ada di pinggir kebun. Betul gak? Tapi kalau hati ini diisi dengan zikrullah, maaf bu, istri tidak akan pernah nuntut yang tidak-tidak kepada suaminya. Istri yang berzikir kepada Allah akan mengerti dengan betul dan memahami situasi dan kondisi suaminya. Sebaliknya, suami yang berzikir kepada Allah, dia pun akan menerima betul dengan kekurangan dan kelebihan istrinya. Satu sama lain tidak akan menuntut macam-macam kepada pasangannya. Kenapa? Karena di hatinya telah diisi la ilaha illallah. Tahu betul khairihi wa syarrihi minallah. Betul gak gitu? Tahu betul orang yang berzikir itu bahwa baik datang dari Allah, buruk pun datang dari Allah. Sehingga orang yang berzikir gak mungkin menyalahkan satu sama lain. Suami tak mungkin menyalahkan istri, istri tidak mungkin menyalahkan suaminya, tetangga tidak mungkin saling menyalahkan dengan tetangga yang lain, saudara tidak akan mungkin menyalahkan dengan saudara yang lain, pejabat tidak akan mungkin menyalahkan rakyat, rakyat tidak akan mungkin menyalahkan pejabat.
karena di hatinya telah diisi zikir kepada sejuk. Sejuk apa enggak? Sejuk. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu hati jadi tenang. Alhamdulillah, dagang rame tenang, dagang sepi tenang. Tenang aja, ada Allah. Betul apa betul? Selalu optimis, yakin. Kalau orang Cina saja mereka tidak pernah menyebut Allah, hidupnya kecukupan. Betul apa enggak? Kalau mereka saja yang tidak pernah berzikir kepada Allah, selalu Allah wujudkan apa yang menjadi keinginannya. Orang yang berzikir kepada Allah, dia selalu yakin, kalaulah Allah memberi kesulitan kepadaku dan kepadamu, bukan berarti Allah tak mampu dan tak sanggup menolong kita. Mungkin Allah hanya merindukan bagaimana kita mendekat dan datang kepada Allah. Benar apa enggak? Sama kayak ibu waktu pacaran, ibu nggak WA bukan berarti nggak cinta. Betul bu, gitu bu. Ibu sama pacar biasa WA-an, biasa SMS-an, biasa telepon, lalu tiba-tiba nggak SMS, nggak telepon, nggak WA, bukan berarti nggak kangen, bukan berarti nggak cinta. Apa tujuannya? Pengen tahu pacar saya ingat apa enggak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Pingin diperhatikan. Begitupun Allah, wahai saudaraku yang aku cinta. Berapa ribu nikmat yang Allah kasih. Mana waktumu untukku, kata Allah. Pernahkah kau meluangkan dirimu untukku? Apakah kau sibuk dengan dirimu sendiri, sibuk dengan kebutuhanmu sendiri, sibuk dengan urusanmu sendiri, sementara aku menciptakan kamu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku beri apa yang kau ingin, aku berikan apa yang kau harap. Kamu gak pernah minta mata, Allah berikan mata untuk melihat. Kamu gak pernah minta kaki, aku berikan kaki untuk kamu berjalan. Kamu gak pernah minta fikiran, aku berikan fikiran agar kamu mau berfikir, kata Allah. Lalu setelah apa yang aku beri, mana waktumu untuk diriku? Bener apa bener? Bener apa bener? Iya bu, iya bu. Sibuk terus tuh laki nyari duit, gak pulang-pulang. Ibu mau? Atau sebaliknya, ibu sibuk menghitung duit, suami pulang kayak orang nggak dibikirin kopi-kopi acan. Seneng apa enggak? Kesel apa enggak pak? Kesel. Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja istri monyong. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, secangkir kopi tak tersedia. Gitu. Salahkah aku, dosakah aku bila diriku setia? Semua ku lakukan untuk pelarian, agar engkau sadar istriku setan. Betul ya gitu ya? Iyalah, semua orang tuh pengen diperhatikan. Bapak pengen diperhatikan istri? Jawab yang kompak pak. Bener, sok saya mau tanya. Bapak pengen diperhatiin istrinya, istri pengen diperhatikan suaminya. Lalu tatkala perhatian itu tidak didapatkan, akhirnya suami nggak jadi nyari ulah, istri bikin ulah. Tujuannya hanya satu, butuh perhatian. Imam Manakib juga konyol, cuman butuh perhatian. Makanya kiai teriak-teriak,
Ada yang ngulik ceramah begini, ceramah begitu, pengen diperhatiin sama jamaahnya. Betul apa betul? Betul apa betul itu? Butuh perhatian wahai saudaraku. Begitupun Allah. Allah bikinkan bumi, Allah bikinkan langit. Mana perhatian kita kepada Allah? Betul apa betul? Yuk, ini sebelum Ramadan kita menata diri, kita menata hati, memperbaiki diri, memperbaiki hati, betul? Agar Ramadan yang kita lakukan besok di depan menjadi ibadah yang sempurna. Amin ya Rabbal. Selesai Ramadan kehidupan kita lebih baik. Amin. Rumah tangga lebih baik, usaha lebih baik, pekerjaan lebih baik, penghasilan lebih baik, semuanya diberikan lebih baik oleh Allah. Persiapannya Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. 3 bulan persiapannya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu endingnya. Bukan berarti bulan-bulan yang lain gak bagus ya, tapi persiapan paling tidak 3 bulan ini dalam setahun gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki karena catatan katanya di bulan Sya'ban itu disetorkan. Saya juga nggak ngerti itu cara nyetornya gimana. Ini kata kiai, bulan Sya'ban catatan amalan amal kita itu disetorkan kepada Allah, semua direview. Adakah kekurangan di tahun yang ini? Gak masalah, yuk di tahun yang berikutnya mudah-mudahan dikasih umur yang panjang kita bisa memperbaikinya. Kemarin yang belum akur, semoga setelah ini kita jadi akur. Hati kita kemarin yang kurang baik, mudah-mudahan setelah ini hati kita jadi baik. Amin ya Rabbal. Itu Bu. Jadi ayah itu wayahnya Kiai Ujang, memang saya nitip. Tadinya udah ada besi di sini Bun. Betul gitu ya? Sini udah besi semua nih berdiri sini nih, tiang-tiang. Cuman ayah malu, ini besi doang kagak ada semennya. Akhirnya saya nyuruh Erik, cabutin lagi aja. Dicabutin lagi. Jadi besi yang di sini tuh dicabutin lagi. Dijadikan tiang-tiang yang ada di Pondok Cibatu. Itu tiang-tiang itu ngambil dari sini. Manfaat tetap. Kalau ceker ayamnya didudukin ibu. Itu ada ceker ayamnya itu di situ didudukin juga. Betul gak? Gitu. Wayahnya Ki Ujang ayah nitip, karena yang majlis yang ayah bangun termasuk yang di Brebes juga saya dikasih. Di Ciledug itu ada lahan juga 2000 meter, ya gak tahu ya buat apa. Rencananya sama jamaah yang di sana mau dibangun masjid untuk majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di wilayah Brebes. Terus saya juga punya pesantren juga ayah itu di Boyolali ya Ki Ujang. Di sana juga ada lahannya 3000 meter, sudah ada pesantrennya, sudah ada majelisnya, sudah ada musolahnya. Di sana juga rumahnya juga sudah ada. Tinggal siapa, apa Haji Tarim mau saya taruh di sono apa siapa gitu. Sama Bu Haji ngungsi ke sono ya. Nah ini cerita-cerita aja, kan udah lama ya nggak kesini ya. Di Tasikmalaya pun tadi juga ngebel, kemarin juga ngebel, sama juga mau rencananya pembangunan majelis zikir manaqib juga yang ada di Tasikmalaya daerah Pamijahan ya. Jadi ayah intinya minta doa saja kepada jamaah. Mungkin ini sudah takdir saya. Di sini masih kota Bu. Coba sekali-kali ikut saya ke Jawa tuh. Ngelewatin hutan jati, ngelewatin gunung, melewati lembah. Bahkan pernah ayah tablik di daerah Garut, itu di daerah Sancang, itu ngelewatin hutan belantara, jalannya aja segede-gede kepala gini nih Bu Pak, batunya itu segede-gede gini tuh lewatnya, sehingga mobil tuh nggak bisa sama-sama kali kenceng, pelan-pelan sekali. Di atas gunung itu Ustaz Bukhari ikut. Di sana juga alhamdulillah rame zikir manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu terus Bu, seperti kemarin waktu di Bumi Ayu juga daerah mana tuh,
Waduh, itu mah Bu udah jurang, jalannya kecil, mana tanjakan, turunan, luar biasa. Tapi alhamdulillah hati ini terobati begitu sampai di sana. Kemarin saya dapat kabar, ayah, alhamdulillah masyarakat beserta dengan Pak Lurahnya sekarang berbondong-bondong membangun majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini barokah. Syirrur Rabbani ala lisanil Ustadi, rahasia Allah itu ada di lisannya guru. Manut wae sudah, betul apa enggak? Kita enggak pernah mengerti rahasia tentang Allah, tapi kita punya guru mursyid, punya guru yang akan memberikan kepada kita petunjuk, sehingga apa yang kita lakukan, ke baratkah kita, ke timurkah kita, ke selatankah kita, selama kita memegang fatwa betul apa yang disampaikan oleh guru, maka langkah kita selalu akan mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi catatannya tulus, hatinya tulus. Ini ayah cerita bukan berarti jamaah harus jadi kiai semua. Saya cerita kepada jamaah atau kepada santri bukan berarti santri harus jadi ustadz, jadi kiai semua. Tapi apapun yang kita lakukan, kalau kamu takziman sami'an wa ata'an kepada guru kamu sebelum kepada Allah, maka pasti apapun aktivitas kamu, apapun profesi kamu akan mendapatkan cinta dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah Bu yang mahal, bukan nilai tapi berkah, bukan banyak tapi keberkahan. Berkah itu ibaratkan kita nanam padi satu butir, maka begitu padi itu tumbuh akan keluar berbutir-butir. Kelihatannya penghasilannya tidak seberapa, kelihatannya penghasilannya ini kecil, tapi kalau rizki yang kita peroleh itu dapat keberkahan, ternyata naik haji bisa, amin, nyekolahin anak biayanya cukup, amin. Itu kalau keberkahan sudah didapatkan, kecil memang terlihat, tapi kalau berkah sudah didapatkan, kita sendiri akan heran kenapa rizki yang sedikit ini buat ngaji bisa, buat sodako bisa. Betul apa betul? Cukup, selalu Allah cukupkan. Makanya apa itu barokah? Adalah khairun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Yang namanya kebaikan dari Allah, gaji 4 juta tapi kok bisa setoran rumah, setoran motor, bahkan setoran mobil. Kalau hitung-hitungan matematika kita nggak bisa menghitungnya, tapi kalau Allah sudah berkehendak, uang 4 juta ini bisa bayar rumah, bisa bayar motor, bisa bawa mobil. Kenapa? Karena di dalam rizki yang kita peroleh ada barokah dari Allah Subhanahu. Ilmu pun sama, bukan banyaknya pengetahuan, bukan banyak taunya tentang keilmuan, tapi yang penting, yang paling utama dari ilmu adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Hatta hanya manaqib yang kita amalkan, tidak tahu lagi amalan yang lain, taunya hanya astaghfirullahaladzim li abi. Malam Senin begitu, malam Selasa begitu, malam Rabu begitu, malam Sabtu begitu. Tapi orang yang mendapatkan keberkahan ilmu di dalam manaqib, hatta segitu yang kita punya, hatta segitu yang kita bisa, toh manaqib itu ternyata bisa ditularkan kepada anak cucu bahkan tetangganya masing-masing. Sok lihat Pak Haji Tarim istiqomah, saya tahu persis dulu bagaimana sebelumnya, betul apa enggak? Tapi alhamdulillah dengan keistiqomahannya beliau, anaknya ikut manakiban, mantunya ikut manakiban, cucunya ikut mamangnya, pamannya ikut manakiban. Kiai bukan, ustadz bukan, keluaran pesantren tidak, tapi karena mendapat berkah dari apa yang dibaca, tak perlu mengajak siapapun, toh keberkahan itu nular kepada anak cucu mantu keturunannya semuanya. Amin ya rabbal. Mau ibu selamat,
Mau sendirian apa bareng-bareng? Ibu di surga mau bareng-bareng apa sendirian? Kalau ayah mau tanya, ibu milih mana? Punya rumah besar, besarnya 1 hektar, ada halaman, ada kolam renang, tapi anak, cucu, suami, keluarga, mertua, orang tua, tetangga nggak ada. Kira-kira mau apa enggak? Mau apa enggak? Mobil bagus, rumah bagus, spring bednya bagus, dewekan daek. Bu, bahagia tuh sederhana, ngumpul begini, bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Bisa kumpul begini tuh bahagia, luar biasa, nikmat dari Allah dibandingkan hirup ngacedok sesoranganan wae. Betul apa enggak? Rizki bro di bujuru, bro di pantok, ngalayah di tengah, jauh jeng dulur, jauh jeng tatangga, jauh jeng anak, jauh jeng kolot. Kira-kira nu kitu senang apa susah? Dibang nyeri huntu ge ditamang merikeun oskadon eueuh ditaheun aca. Betul apa betul? Betul apa betul? Mungkin saya dan kau bukanlah orang yang berlimpah tentang materi, tapi dikumpulkan di dalam jamiah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ka barat dulur, ka timur, utara, selatan, dulur semua. Lari ke Cempaka saudara, lari ke Cijingga, lari ke Cibatu, ke Amerika, hari ngaku orang ditunda, saudara semua. Inilah berkah dari Allah. Dengan bersilaturahim kita diikat dalam satu ikatan cinta lewat manaqib Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Walaupun kadang jasad kita jarang bertemu, tapi saya yakin satu sama lain saling mendoakan. Alhamdulillah. Bu, iya karek di dunia, can di akhirat sih. Di akhirat yang namanya jamaah manaqib, Bu, kalau kita pengen dapat Fatihah, ngundang orang kira-kira biayanya sedikit apa banyak? Banyak. Ngundang ustad, ngundang tatangga, kudu nyiapkeun nu ngaranna berkat. Betul apa betul? Gak cukup uang 1 juta, gak cukup uang 2 juta. Hanya ingin kita ini orang tua, orang yang meninggal mendapatkan doa. Tapi dengan duduk di majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, astaghfirullahal-adzim lil muslimin, astaghfirullahal-adzim lil muslimin, lil mukminin. Ek digebugan malam Senin ku malaikat tidak baheula tukang mabok. Pas rek digeding ku malaikat malam Senin di Cibatu, khususon jamaah manaqib mudah-mudahan diluaskan di alam barzahna. Malaikat teu jadi di ngagebugna. Betul apa betul? Cek malaikat ku aing diancam isukan ye malam Salasa. Sugan nu ngadoakeun. Begitu malaikat geus nyiapkeun nu ngaranna gada rek ngagebug jamaah manaqib malam Salasa, aya keneh wae khususon jamaah manaqib dimanapun berada, diluaskan di alam barzahnya, diampuni dosanya, kumpul bersama Syekh Abdul Qadir, terjadi di wae. Malam Rebo tungguan deui ku malaikat, terjadi keneh wae. Malam Rebo di Campaka masih ada orang yang berzikir, mendoakan kepada saudara-saudaranya jamaah manaqib dimanapun berada. Akhirnya malaikat stres. Cek malaikat lamun kieu cara nama urang ulah ditanya salah jigana ieu mah nungguan manehna. Memang ge dosana loba, baheulana tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun tali, baheulana tukang mabok, tukang adu hayam, tukang masang tok. Tapi manehna sok kumpul di majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir, manehna sok kumpul jeung kiai, manehna sok kumpul jeung para ustad. Cek malaikat teh geus aing moal tok kapok geus moal ditanya di geus kumaha manehna we lah. Da manehna mah geus boga pingpinan saha? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan di bawah naungan guru besar kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Geus wacana jamaah manaqib mah kumaha guruna we lah, antepkeun we geus. Rek main kerambol lah cenah nungguan poe kia. Euy sugan kitu. Sug nya itu percayanya mangga teh heula mah. Bisi kaborok kapling kana beak.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Untung apa untung? Untung apa untung? Untung luar biasa. Tersenyum terus. Ya betul nggak? Kalau di dunia senyum, ya di akhirat ya senyum. Lamun di akhirat tara senyum, ya mun di dunia tara senyum, komo di akhirat baturna. Di dunia nulu pakai neta tangga gitu bisa seris ya hirup, komo di akhirat. Bener apa bener? Belah kencak taneuh, belah katuhu, belah hareup taneuh ti tukang ekseri jeung saha. Matak mulai ayeuna bu kajen duit ge eueuh, nu penting mah diajar seur. Diajar seuri geus terus. Geus diajar seuri we hirup mah heula, ulah ngaji mah ulah nulur heula. Kumaha carana urang bisa tersenyum. Pamajikan rewel senyum, pamajikan bager. Salaki mere duit leutik senyum, dibere duit gede senyum we pokoknya senyum, siap senyum. Nyengir we geus nyengir. Sehingga tatangga nu tara milu manakiban teh bingung, aing ningali jamaah manakib cenah iraha hirup susahna. Betul apa betul? Perasaan semenjak manakiban jamaah manakib eueuh beungeut susah pisan. Kade sia kade pesen geus manakiban cemberut keneh wae ngerakeun guru sia. Bener apa bener? Cek tatanggana teh ya bu ari cemberut mah boro-boro aing cenah ari kitu mah tara ngaji manehna nu ngaji wae ge cenah beungeut na asem wae. Betul apa bener? Siap senyum seuri we bu da mal nyahoan ieu dompet urang. Batur ka Ramayana mangkat ka Ramayana. Tati bang ka Ramayana tuh ongkos bara duit si KSGC kalipo deket banget tadi ge kaliwatan. Batur balik apaan ya batur mah balik ti lipo teh cenah nenteng aya tulisan ke plastikna teh matahari nya matakna urang ngeneangan keresek matahari asup parkir nu penting mah ejang parkir weh putar kantongan plastik di dieu ieu begitu keluar ti matahari memeh nepi ka imah luak liuk aya batu bata asupkeun. Nanti bang hayang ditinggali batur gampang, bener apa bener? Hayang katingali sukses kan ku batur, gitu batu bata. Sehingga tetangga teh ngomong buset hebat sih jauh manaki umal poe ka matahari wae. Padahal matahari di lieu eta tadi Cicau. Alhamdulillah. Sederhana apa sederhana bu? Sederhana tergantung kita mensikapinya. Tidak ada masalah yang berat di dunia ini. Kenapa masalah ini jadi berat? Karena orang berat-beratkeun man. Terpercaya maneh mah. Urang nu ngaberat-beratkeun da Allah mah mal ngaberatkeun urang. Lamun teh epi tak karek berat Mang Lukman. Udah lintuh. Alhamdulillah berat sote lamun boga pamajikan lintuh numpakana ti luhur. Aduh aing lah. Ya, yang penting sok happy belajar mulai sekarang, oke? Banyak jalan menuju Roma. Kalau dengan uang kita nggak bisa bahagia karena uang tidak ada jalan lain. Unggal penting pamajikan taranyangan. Betul apa betul? Neng, ieu teh keur corona duit rada hese. Ceuk kiai ge hirup kudu neangan senang. Kata kiai hidup harus mencari enak. Urang ngeun boga hiji-hijina, uing boga barang maneh boga barang uing. Hayu uang neangan nu ngeunah penting ayeuna. Gitu. Setuju apa setuju? Itu gampang. Masih tersenang keneh wae datang ka Cibatu ku aing dijieun seuri sia sampai penting. Alhamdulillah. Ngerti saya ngomong pakai Sunda? Yang ngerti mah. Kan ada orang Jawa juga ini ya Mas ya. Mas Imam ngerti? Udah ngerti kagak ngerti takdir ente? Udah dengerin beda saya kalau ngomong Jawa kagak ngerti. Impas pokoknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini walaupun sedikit tidak banyak yang ayah sampaikan, intinya mudah-mudahan diberikan kebahagiaan yang sempurna oleh Allah.
langkah kakinya jamaah ke tempat ini semoga dibalas oleh Allah dengan barokah dan kemudahan dari Allah. Yang datang ke tempat ini bawa hutang, semoga besok pulang dari tempat ini jalan keluar bisa bayar hutang. Yang datang ke tempat ini pengen bikin rumah, semoga pulang pengajian malam hari ini biayanya dicukupkan untuk bikin rumah. Yang datang ke tempat ini hayang boga jodoh, hayang boga pamajikan, sing dibere pamajikan anakku Allah. Syaratna hiji, lamun lalaki awewe, lamun awewe laki ulah tengah-tengah kade. Dulu saya dipanggil sama ayah guru saya, Ayah Dasuki Harun, Dang, iya ya, kenapa? Lu mau kawin lu? Mau ya. Ayah pesan ya sama lu. Apa ya? Ntar lu kalau punya bini harus perempuan. Saya mikir, apa maksudnya Kiai? Lah iyalah, gua laki-laki, lu nyari laki-laki, emang gua pendalungan entok apa? Ini bener. Terus dipanggil lagi santri perempuan. Dipanggil waktu itu, Neng, nanti kalau lu punya laki, kalau lu mau nikah katanya harus sama laki ya. Yang santri perempuan bengong juga, sama kayak saya. Akhirnya saya reret-reretan. Ngerti kagak? Kagak gua GS. Ternyata diingat-ingat, saya nanya kan gak berani. Saya itu gak pernah banyak nanya sama Kiai. Dari zaman dulu saya gak pernah banyak nanya, Pak Haji. Saya berguru gak pernah banyak nanya. Pernah suatu ketika Kiai nyuruh puasa 3 hari 3 malam, kalau di istilah di pesantren itu mati geni. Ya 3 hari 3 malam itu puasa, gak boleh tidur juga 3 hari 3 malam. Teman saya ini rewel. Ayah, begini pertanyaannya, maaf saya lupa. Santri besok puasa ya katanya. Gitu pertamanya. Siap ya. Ini rupanya yang santri ini rada rewel, nanya ke Kiai, Kiai berapa hari katanya puasanya? Kalau nggak salah kata Kiai 40 hari. 40, iya 40 hari. 40 hari katanya puasa. Nah, giliran saya mah karena nggak pernah nanya, Dang puasa katanya ya 3 hari 3 malam. Terus yang santri ini nanya lagi, Ayah puasanya bagaimana? Puasanya buka 3 suap nasi, sahurnya 3 suap nasi, 3 teguk air, sahur 3 teguk, buka 3 teguk. Karena saya mah nggak nanya, waktunya sahur aing mah sasubeuna, buka sasubeuna. Nih enaknya nggak pernah banyak nanya tuh begitu, Bu. Akhirnya singkat cerita selesai semua santri berpuasa, dikumpulkan di rumah Kiai. Rek naon dites, Bu. Set ieu gini puasa kos kieu ceng teh ieu. Da saya mah teu ngarti. Puasa naon? Nyawa-nyawa Kiai ngasah bedog Ibu. Jeung panjang herang eta bedog teh. Kieu ya, Kiai ngeluarkeun gedog jang naon ieu? Baris kabeh santri hiji-hiji. Begitu baris dibacokeun, Bu. Ya ampun. Lulus gak kamu katanya puasa? Lulus ya. 3 hari 3 malam, iya. Sahurnya bagaimana? Bukanya bagaimana? Tidur apa enggak? Enggak ya, lulus. Giran uing deg-degan. Batur 3 suap, buka 3 suap, sahur barina kitu sare da aing mah sare. Dahar sahur sasubeuna. Pas giliran saya ngadep ka Kiai rek dibacok, kedeung ya ceng teh yeuh. Kedengeran ceng teh ieu. Ieu puasa naon ieu? Ini ternyata puasa kekebal, belajar ilmu kebal. Tar dulu ya, yang lain puasa begitu saya memakan sekuat. Rebo, Kamis, Jumat. Hari Jumat saya mau tidur ya. Tiap malam saya tidur, apalagi Jumatan di bawah kipas angin, mana tahan teu sare. Betul lah betul. Tidur saya. Kata Kiai udah. Kan lu nggak tahu, dibacok juga ternyata nggak mempan, tapi jangan coba-coba. Da baheula ya Kiai, nah ini mau Kiai tapi tanggung jawab lah kena oke. Alhamdulillah. Ini jangan, saya nggak pernah banyak tanya, Bu. Belajar tuh nggak banyak tanya. Udah ngikut baik udah. Gitu. Saya yakin guru kita, kalau kita salah apa yang kita lakukan, kita nggak perlu banyak tanya, nanti juga akan diarahkan dan ditunjukkan kepada jalan yang benar. Amin ya robbal alamin. Makanya yuk gunakan waktu sebaik-baiknya, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terus menerus bisa mengikuti lampahnya ulama ila yaumil qiyamah. Sedih ya Bu, kemarin kita habis ditinggalkan oleh ulama yang luar biasa juga. Abuya Uci Sadu siapa?
Hah? Abuya Uci Kurtusi. Saya ngefans banget itu sama beliau itu. Saya ngefans, senang gitu. Ternyata Allah ambil usianya. Ini sedih kita. Paku-pakunya di Indonesia ini mulai dicabut oleh Allah satu persatu. Belum lama Kiai Haji Bah Maimun Jubair, betul ya, yang ada di Kudus itu. Belum lama lagi Syekh Ali Jaber. Belum lama lagi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, satu persatu Allah ambil. Bayangkan Bu, bagaimana nasib kampung kita, bagaimana nasib negara kita kalau ulama satu persatu mulai diambil oleh Allah. Betul apa enggak? Nah, maka daripada itu, ulama yang masih ada saat ini di Indonesia, termasuk guru-guru kita, kita doakan bersama-sama, semoga oleh Allah diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya robbal. Karena kita butuh apa tidak? Andaikan di Indonesia ini nggak ada ulama, hancur Bu perang. Iya apa enggak? Kita ini hidup di Indonesia bisa tenang ini numpang ke ulama, numpang sama wali, numpang sama kiai. Indonesia bisa aman seperti ini karena masih ada orang yang mau berzikir kepada. Bayangkan kalau orang-orang yang mengajak zikir takarrum mendekat kepada Allah sudah diambil, kita semua sudah ngejar-ngejar yang namanya dunia terus menerus, lalu siapa yang akan memintakan ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dari itu, semoga sekali lagi termasuk guru kita Abah Yai sekeluarga besar diberikan sehat panjang umur, dimustajabkan doa-doanya. Kita sebagai santri dan pengikutnya semoga diberi kekuatan istiqomah untuk selalu mengikuti lampahnya beliau ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, bagi masyarakat Campaka jamaah yang ada di tempat ini, Ayah ucapkan ribuan terima kasih karena sudah istiqomah di tempat ini. Secara tidak langsung jamaah sudah memberi manfaat untuk lingkungan dan masyarakatnya. Pesan Ayah terakhir, jangan tengok-tengok, istiqomah saja. Jangan nengok si ieu mangkat apa henteu gitulah ya. Karena kalau iman itu harus mandiri, bener gak? Jadi orang lain mau ngaji mau enggak, karena intinya berkah kan untuk kita, yang selamat juga untuk diri kita. Gak usah tengok, pokoknya intinya ilahi anta. Maksud tatkala hati ini bergerak ingin ngaji, ngajilah, teruslah istiqomah. Mudah-mudahan jamaah semuanya diberikan kesehatan yang barokah, umur yang barokah, rizki yang barokah, kehidupannya ditambah lebih baik oleh Allah, anak cucu mantu keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah.